Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil kebudayaan masyarakat pada masa praaksara tingkat lanjut tradisi lisan. Materi yang telah disusun oleh Ashifa Fatma Ramadhani, Dendra Rahmat Hidayat, Muhammad Liban, Natasha Jaira, Nova Putri Suryanti, dan Sandra Gunawati. Apa itu tradisi lisan? Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam masa lampau masyarakat manusia. Tradisi lisan mengandung kejadian-kejadian sejarah, nilai moral, keagamaan, adat istiadat, cerita hayalan, peribahasa, lagu, dan mantra, serta petua leluhur. Tradisi lisan ini telah ada sejak manusia memiliki kemampuan berkomunikasi, meskipun pada saat itu manusia belum mengenal tulisan, tetapi mereka telah mampu merekam pengalaman masa lalunya. Contoh tradisi lisan yaitu aktivitas bercocok tanam yang sampai sekarang masih ada, karena diwariskan secara bertahap dan turun-temurun dari nenek moyang kita kepada generasi-generasi selanjutnya. Cara mewariskan tradisi lisan. 1. Tutur. 2. Lagu dan tari. 3. Alat dan bangunan. 4. Gerabah. 5. Perhiasan. Warisan masa lalu. 1. Melalui keluarga. Keluarga merupakan lingkup sosial terkecil dari suatu masyarakat. Pewarisan kisah-kisah dapat dilakukan secara turun-temurun, secara intern meliputi bahasa, acara adat, peraturan keluarga, dan sebagainya. Pewarisan dilakukan melalui 1. Langsung maupun tidak langsung. 2. Melalui cerita atau dongeng. 2. Melalui masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang mendiami wilayah tertentu. Mereka membuat kebudayaan dan mewariskannya kepada generasi muda dengan berbagai cara, antara lain upacara adat, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Warisan dilakukan melalui 1. Tradisi dan adat istiadat. 2. Nasihat dari para leluhur. 3. Peranan orang yang dituakan. Sejak masyarakat sebelum mengenal sejarah. 1. Folklore. Folklore berasal dari dua kata yaitu folk dan lore. Folk berarti sekelompok manusia yang memiliki ciri fisik, budaya, dan sosial yang khas. Lore berarti sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun sesuatu contoh yang disampaikan melalui gerak isyarat. Ciri-ciri folklore. 1. Penyebaran secara lisan. 2. Bersifat tradisional. 3. Pencipta tidak diketahui atau anonim. 4. Memiliki fungsi dalam kehidupan. 5. Terdiri dari beberapa versi. 6. Mengandung pesan moral. 7. Mempunyai bentuk atau pola. 8. Bersifat prologis, polos, dan lugu. 2. Mitologi. Ilmu tentang keberadaan dewa-dewa dan pahlawan di masa lalu yang memiliki tafsir dan makna tentang kejadian asal-usul manusia. Mite atau mit berarti cerita yang memiliki latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal gaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa atau setengah dewa. Contoh mite: Nyai Roro Kidul, Joko Tarub, dan Dewi Nawangwulan. 3. Legenda. Legenda adalah suatu cerita rakyat yang diyakini benar-benar terjadi, di mana ceritanya dihubung-hubungkan dengan tokoh sejarah tertentu yang memiliki ilmu atau kesaktian. Legenda dapat kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Legenda keagamaan menceritakan seorang tokoh suci. 2. Legenda kegaiban atau alam gaib menceritakan tentang alam gaib atau hal-hal yang berbau supranatural. 3. Legenda perseorangan menceritakan tentang tokoh yang diyakini dulu pernah ada dan terjadi. 4. Legenda lokal atau legenda setempat yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat atau bangunan. 4. Dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak pernah terjadi tapi tetap diceritakan dikarenakan berisi nasihat atau ketua yang banyak. Dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan. 5. Upacara. Upacara merupakan sebuah tindakan atau acara tertentu yang terkait dengan nilai adat istiadat,
agama, dan kepercayaan tertentu. Macam-macam upacara. Yang pertama terdapat upacara membuat rumah, lalu juga terdapat upacara kematian atau penguburan, lalu terdapat upacara perkawinan. 6. Lagu-lagu daerah atau folk songs. Lagu-lagu daerah atau yang disebut sebagai taman rakyat merupakan syair-syair yang dialunkan dengan irama tertentu serta beredar secara lisan. Contohnya adalah Cublo-Cublo Suang dan Ilir-Ilir dari Jawa Tengah Timur, lagu kampung nan jauh di Matu dari daerah Sumatera Barat, dan lain-lain. Ciri-ciri dari lagu daerah adalah yang pertama terdiri atas kata-kata dan lagu yang keduanya tidak dapat dipisahkan, lalu juga sifatnya mudah berubah-ubah atau dapat diolah menjadi nyanyian pop, lalu beredar secara lisan di antara kolektif tertentu dan memiliki banyak varian berbentuk tradisional, dan terakhir terdapat bentuknya sangat beraneka ragam. Jadi kesimpulannya adalah tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam kejadian pada masa lampau yang sumbernya manusia. Tradisi lisan mengandung kejadian, peristiwa, dan nilai moral yang ada pada masa lampau. Tradisi lisan sudah ada sebelum manusia mengenal tulisan. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.